Shalom untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah gereja GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe. Namun terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Christine Jojo Putri Suburian dengan NIM 1804117061. Perkenalkan, nama saya Florentina Purba, NIM 1804117070, Grup A semester 4. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah terlebih dahulu kita mengetahui sejarah gereja GKPI. Awal mula Injil dalam sejarah GKPI. GKPI pada dasarnya bukanlah gereja Batak. Dengan sadar, para pemrakarsa GKPI, baik kalangan pelayanan ataupun pertohonan maupun warga gereja ataupun yang waktu itu lazim disebutkan kaum awam, menyematkan Indonesia ke dalam nama organisasi gereja yang baru ini. Karena itu pula lah, pada tahun-tahun pertama ada sejumlah pelayanan dan warga gereja non-Batak yang bergabung ke GKPI. Dan tak dapat disangkal bahwa GKPI lahir di Sumatera Utara, di lingkungan gereja dan masyarakat yang sangat kental diwarnai oleh kebatakan ataupun hatobaun. Sehingga sedikit banyaknya suasana huria Batak, khususnya HKBP dan masyarakat Batak itu ikut mewarnai keberadaan GKPI. Di GKPI sendiri cukup tinggi kesadaran dan pemahaman bahwa secara langsung ataupun tidak langsung ada kaitan GKPI dengan para perintis kekristenan di tanah Batak, terutama Nomen Sen. Lalu yang kita bahas kedua adalah konflik dan gejolak-gejolak di HKBP. Berikut merupakan faktor penyebab kemelut di HKBP sebelum lahirnya GKPI, yakni yang pertama adalah masalah organisasi dan kepemimpinan, di mana semakin banyak orang yang hendak ikut mengatur kehidupan gereja, termasuk mereka yang berlatar belakang bisnis dan politik. Masalah ini dipertajam oleh munculnya peraturan HKBP yang baru tahun 1962 yang sangat menonjolkan peranan para pejabat gereja, sistem organisasi yang kian sentralistik, serta kurang memberi ruang dan penghargaan kepada warga gereja. Yang kedua adalah perebutan jabatan-jabatan di gereja dan lembaga-lembaga di lingkungan gereja, termasuk Universitas HKBP Nomen Sen, yang menimbulkan praktik suap dan simoni ataupun jual beli jabatan di satu sisi, dan pemberhentian terhadap tokoh-tokoh yang dianggap krisis dan di sisi lain. Yang ketiga adalah mutasi dan pemecatan pendeta karena dinilai melakukan pemisahan dari HKBP. Dari faktor-faktor penyebab itu, sampai sejauh ini belum cukup terlihat adanya faktor teologis dogmatis, dan karena di dalam perkembangan selanjutnya hampir tidak ada perbedaan antara HKBP dan GKPI dalam hal dogma maupun ajaran. Apalagi kemudian GKPI juga mengaku sebagai gereja Lutheran dan menyusul HKBP juga menjadi anggota Lutheran World Federation atau LWF yang berpegang pada ajaran reformator yaitu Martin Luther. Lalu yang kita bahas selanjutnya adalah GKPI dibentuk dan diproklamasikan. Pada tanggal 15 Agustus 1964, sejumlah warga dan pelayanan yang sudah menyatakan diri memisahkan diri dari HKBP berhimpun di Pematang Siantar dan sepakat untuk membentuk organisasi gereja yang baru tanpa sempat berkomunikasi dengan mereka yang ada di Medan. Kemudian mereka berkumpul di Pematang Siantar dan berkumpul di rumah Dr. Andar L. Tobing selaku rektor Universitas HKBP yang dituduh korupsi, dan Dr. Sultan M. Hutagalung sekaligus meminta pendapat dari kedua tokoh ini mengenai rencana pembentukan organisasi gereja yang baru. Mereka sepakat untuk memberi nama gereja ini yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia
ataupun GKPI. GKPI ini dikukuhkan dengan sebuah doa di rumah pendeta Dr. Andar L. Tobing pada 16 Agustus. Saya akan menjelaskan tentang sejarah GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe. Gereja GKPI Kabanjahe merupakan perpecahan dari Gereja HKBP yang terjadi karena ada konflik di dalam gereja tersebut. Tahun berdiri gereja ini pada tanggal 25 Oktober 1964. Tempat pertama kali gereja ini berada di Kampung Dalam yang merupakan tempat balai keselamatan terdahulu, lalu pindah ke tanah jemaat yang berada di Gang 5 Merga yang dulu bangunannya sangat sederhana karena hanya berdinding papan dan berlantai tanah. Jumlah jemaat mula-mula sekitar puluhan kakak. Nama pendeta GKPI dari awal sampai sekarang. Pertama adalah Pendeta Lumban Tungkup yang merupakan pendiri Gereja GKPI Kabanjahe, lalu Pendeta Sagala STH, Pendeta Pasaribu STH, Pendeta Nadia STH, Pendeta Situmorang STH, Pendeta Simorangkir STH, Pendeta Panggabean STH, Pendeta Nainggolan STH, Pendeta JCJ Pasaribu STH, Pendeta Situmorang STH, Pendeta Pahut Hutagalung MTH, Pendeta Rustauni Sagala STH yang saat ini sedang menjabat sebagai pendeta di GKPI Kabanjahe. Penatua mula-mula dan perintis gereja GKPI Kabanjahe adalah pendeta. Ialah Penatua Munte, Penatua El Situmorang, Penatua Silaban, Penatua Sihombing, Penatua Sinaga, dan Penatua Sitanggang. Gereja ini pertama berdiri dengan nama GKPI Kabanjahe, lalu berganti menjadi resort khusus pada tahun 2010 dan berganti menjadi jemaat khusus pada tahun 2018. Jumlah kakak saat ini adalah 600 kakak dan jumlah penatua saat ini adalah 50 orang. Baiklah, sekianlah hasil pembahasan dari kelompok kami mengenai sejarah gereja GKPI Jemaat Khusus Kabanjahe.